Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Teman-teman, hari ini ditetapkan menjadi tersangka kasus tewasnya Brigadir Joshua. Karena kalau kita lihat teman-teman, dari keterangan dari Pak Irwasum bahwa Putri Chandrawati sebenarnya sudah diperiksa 3 kali. Sudah 3 kali diperiksa, tetapi ini publik kurang tahu teman-teman kapan diperiksanya. Karena ketika Putri Chandrawati diperiksa oleh pihak Komnas HAM, kemudian LPSK ini tidak kooperatif. Tetapi pihak tim sus sudah mengatakan 3 kali memeriksa terkait Putri Chandrawati. Dan akhirnya hari ini Putri Chandrawati sebagai tersangka. Namun demikian, kalau kita lihat keterangan tadi teman-teman, bahwa Ibu PC ini hari ini tidak ditangkap, tidak dipenjara. Karena menurut keterangannya hari ini Putri Chandrawati sakit berdasarkan surat dokter dan harus istirahat selama 7 hari. Jadi kita nanti akan lihat perkembangannya teman-teman setelah 7 hari, apakah istri Ferdy Sambo itu ditahan atau tidak. Karena tadi juga ada pertanyaan dari wartawan, kalau Putri PC ini menjadi tersangka apakah ditahan? Kalau ditahan apa alasannya? Kalau tidak ditahan apa alasannya? Ini yang diajukan oleh pihak wartawan. Tetapi sekali lagi bahwa Ibu PC informasinya hari ini sedang sakit dan harus istirahat selama 7 hari. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News. Polri tetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka kematian Brigadir Joshua. Polri akhirnya menetapkan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka. Keputusan ini diambil setelah tim sus memeriksa Putri baru-baru ini. Menetapkan Ibu PC, Putri Chandrawati sebagai tersangka, kata Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 19 Agustus 2022. Dengan ditetapkan Putri sebagai tersangka, Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 4 orang yang sudah menjadi tersangka sebelumnya yakni Irjen Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka dijerat dengan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Wow, ini hukuman yang cukup berat teman-teman, hukuman pembunuhan berencana, hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun. Ini resiko teman-teman yang harus dihadapi oleh istri Ferdy Sambo yang selama ini sulit untuk dilakukan pemeriksaan. Bahkan kalau diperiksa oleh pihak LPSK katanya, malu mbak, malu mbak. Apanya yang malu? Padahal ini adalah kasus pidana, kasus pembunuhan. Tetapi ketika ditanya terkait pelecehan seksual, karena dia melaporkan itu ke kepolisian adalah pelecehan seksual, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J, tetapi ini tidak terbukti. Kemudian Ibu PC ini minta perlindungan kepada LPSK. Nah, ketika LPSK ini mau asesmen teman-teman, mau menanyakan terkait kasusnya, ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Jadi istilahnya tidak kooperatif dengan LPSK. Nah, baru kali ini teman-teman, Ibu Putri sudah dijadikan tersangka. Oke teman-teman, kita baca lagi berita dari CNN Indonesia terkait Ibu Putri yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Istri Ferdy Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana Brigadir J. Istri dari ex Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Putri dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Saudara PC dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri,
Brigjen Andi Rian Jayadi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 19 Agustus 2022. Brigadir J adalah salah satu ajudan Sambo saat berstatus Kadif Propam. Ia disebutkan tewas akibat ditembak di rumah dinas Sambodi Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Saat awal kasus diungkap, polisi menyebut Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Barada Richard Eliezer atau Barada E. Peristiwa itu dipicu dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo. Namun belakangan kronologi peristiwa itu terbantahkan. Sambo disebut sengaja membuat skenario untuk menutup-nutupi pembunuhan Brigadir Joshua. Sebelumnya polisi telah menetapkan Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Baik Barada E maupun Bribka Riki adalah ajudan Sambo, sementara Kuat Ma'ruf merupakan asisten rumah tangga Jenderal Polisi tersebut. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 KUHP. Barada E sudah mendapatkan persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk menjadi justice kolaborator dalam kasus ini. Itu teman-teman terkait berita mengenai Putri Chandrawati yang akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Dan hari ini Ibu Putri Chandrawati tidak ditahan karena yang bersangkutan sedang sakit menurut surat keterangan dari dokter. Tetapi teman-teman, proses hukum terus ini menunggu Ibu Putri teman-teman, yang mestinya Ibu Putri harus ditahan hari ini teman-teman karena sudah menjadi tersangka. Tipuan-tipuan untuk menutupi yang sebenarnya sekarang sudah terbongkar. Pelakunya berarti ya ada 5 orang ini teman-teman, yaitu Verdi Sambo, Barada E, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, kemudian Putri Chandrawati. Jadi ada 5 orang yang hari ini menjadi tersangka. Dan menurut keterangan tadi teman-teman, keempat orang ini berkasnya akan langsung diberikan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Dan berikutnya adalah Putri Chandrawati yang hari ini masih terus dilakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan hari ini juga tidak datang sebagai tersangka. Jadi alibi-alibi yang dibuat sekarang sudah terbongkar teman-teman, apa yang dilakukan, yang kemarin katanya dugaan pelecehan seksual di Duren 3 rumah dinas Verdi Sambo. Ini luar biasa teman-teman, yang menggegerkan publik terkait dugaan bahwa Brigadir J melecehkan istri Verdi Sambo. Ternyata itu tidak terbukti. Kalau kita melihat perkembangan dari beberapa minggu ini teman-teman, pihak Komarudin, yaitu pengacara dari Brigadir Joshua, itu minta supaya Ibu PC itu ditetapkan menjadi tersangka. Karena sangat jelas kesalahan yang dilakukan Ibu PC yaitu mengenai laporan ke polisi terkait dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada istri Verdi Sambo. Nah, ini kan menjadi tidak benar adanya. Setelah dilakukan gelar perkara tidak ada pelecehan. Nah, kalau ini dilaporkan ke pihak kepolisian berarti ini kan mencemarkan nama baik dari Brigadir J juga pihak keluarga. Itu yang tidak terima. Dan alhamdulillah hari ini sudah terang benderang bahwa tidak ada pelecehan. Cuman yang menjadi satu perhatian publik juga teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo bahwa dia mendapat laporan dari Ibu PC di Magelang ada upaya pelecehan, ada upaya merendahkan harkat dan martabat dari keluarga Verdi Sambo yang dilakukan oleh Brigadir J. Ini belum terungkap teman-teman. Jadi apakah benar ada upaya, ada tindakan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua kepada istri Verdi Sambo atau pihak keluarga Verdi Sambo yang dianggap melecehkan atau merendahkan harkat dan martabat? Apakah yang disampaikan oleh Irjen Verdi Sambo itu bohong lagi atau tidak? Karena kalau kita lihat hari ini teman-teman, sudah terbongkar kebohongan, rekayasa, settingan yang dibuat oleh Verdi Sambo. Cuman ini yang masih menyisakan pertanyaan kita adalah terkait ucapan
atau terkait apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo terkait kasus yang ada di Magelang yang katanya ini merendahkan harkat dan martabat keluarga Ferdy Sambo. Jadi itu teman-teman, kalau kita melihat perkembangan hari ini terkait PC Putri Chandrawati yang kemarin itu diperiksa LPSK katanya malu-malu, dan akhirnya sekarang jadi malu-maluin beneran bagi Ibu PC teman-teman, karena modus yang dilakukannya akhirnya terbongkar. Yang selama ini mengatakan bahwa terjadi pelecehan seksual, ternyata itu tidak ada. Dan sekarang PC menjadi tersangka. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.